Diawasi adalah lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan dibagi menjadi 3 besar: perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Kemudian yang terakhir ada industri inovasi keuangan digital atau aset kripto, yang di dalamnya ada aset kripto, pinjol dan seterusnya. Nah, lembaga jasa keuangan saya tadi yang diatur dan diawasi adalah lembaga jasa keuangan. Sementara yang dilindungi, adalah konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Sabun Pak, nggak usah. Jadi saya coba Pak, barangkali bisa. Biasanya kalau gelap-gelap kan? Oke. Yang ini Pak, yang ini apa? Ya, ini ya. Berarti mengatur, mengawasi dan melindungi. Yang diatur dan diawasi adalah ini: perbankan, lembaga jasa keuangan non-bank, mulai dari perbankan, BPR, BPRS, ya. Kemudian industri keuangan non-bank itu leasing, pembiayaan, ya. Kemudian BPJS, kemudian di sini ada yang punya pegadaian swasta, mohon maaf. Ada. Ya. Karena waktu saya masih tugas di Malang itu memang pegadaian swasta itu kayaknya yang di Jawa Timur ini ngapunten, saudaranya bapak-bapak semua. Gak apa-apa, memang ya. Tapi sebagai informasi Pak, memang kami itu diamankan untuk pengawasan terkait industri keuangan non-bank yang di dalam itu termasuk ada pegadaian swasta. Jadi pegadaian itu selain yang warna hijau, pegadaian persero, itu ada pegadaian swasta, dan itu diatur oleh undang-undang, memang harus terdaftar dan berizin di kami. Gitu. Kemudian yang dilindungi adalah konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Jadi selain konsumen, kami juga menerima keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan kalau barangkali Bapak Ibu sekalian dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Ya. Tapi saya pernah Pak, jadi ada pengaduan ke kami, bapak-bapak uangnya hilang 100.000 3 kali dalam 3 hari, maksudnya berturut-turut. Datang ke kantor, Pak, uang saya hilang 100.000 1 hari sekali, kemudian besok 100.000, besoknya kemarinnya 100.000 lagi. Kemudian dilaporkan ke kami masukkan ke sistem kami, itu yang baca langsung. Kebetulan banknya bank BUMN, itu yang baca, dan kalau sudah kami tangani, itu wajib dalam 20 hari bank menyelesaikan. Ya. Jadi ada kepastian. Ya. Bapak itu 10 hari selanjutnya datang dan sudah dijawab sama bank. Loh Pak, ini ngambilnya secara sistem kami, sistemnya bank, itu pakai ATM dan pakai password yang seharusnya. Intinya tidak kebobol lah, seperti itu. Nah kebetulan yang datang bersama istrinya. Nah saya tanya, Pak, yang tahu password ATM sama yang pegang ATM siapa? Yang pegang saya Mas, tapi istri juga tahu. Nah seperti itu. Bapak jam 7 kemana? Karena di sistem ketahuan ngambilnya setiap jam 7. Nah ternyata bapaknya itu setiap jam 7 mandi, ibunya ke pasar sambil bawa ATM bapaknya. Makanya bapak-bapak ojo beli gitu ya. Ini nggak tahu, maksudnya kenapa saya mencontohkan itu? Maksud kami hal-hal yang remeh, istilahnya ya cuma hilang 100.000 pun kami serius, gitu ya. Kami serius. Jadi intinya nanti cara lapornya, cara ininya saya itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Aman Jabarmen ya, itu indeks literasi keuangan. Literasi itu intinya adalah pengetahuan, inklusi itu akses. Dalam rangka mengatur dan mengawasi serta melindungi itu, OJK setiap tahun melakukan survei bersama BPS dan tahun ini dibantu oleh LPS. Nah hasilnya ini Bapak Ibu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti terkait lembaga jasa keuangan, tetapi sudah mengakses. Bahaya apa tidak? Bahaya, karena bisa jadi tertipu, bisa jadi dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu, membobol rekening dan seterusnya. Kemudian kalau dilihat lagi, ini bahaya, lebih bahaya lagi. Kenapa judul saya tadi ada
mengambil judul terkait cerdas literasi keuangan digital menuju supaya Indonesia emas, menuju Indonesia emas gitu ya. Next. Jadi Indonesia emas itu kan 2045 itu kata diprediksi gitu ya. Diprediksi. Nah, diprediksi 2045 di mana di usia di tahun 2045 nanti lebih dari 65% masyarakat Indonesia itu di usia emas, di usia produktif. Nah, bahayanya Bapak Ibu, bahayanya adalah ini. Pelajar dan mahasiswa yang notabene adalah putra-putri panjenengan, itu tingkat literasinya masih di bawah nasional. Nah, itu bahaya karena pelaku-pelaku ekonomi depan ini adalah putra-putri panjenengan ke depan yang akan menggantikan panjenengan menjadi pendeta, yang akan menggantikan panjenengan menjadi profesi apapun gitu ya. Nanti juga yang sekarang adalah duduk di usia pelajar dan mahasiswa. Dan sekarang pelajar mahasiswa itu angkanya masih 62%, sementara nasional 69%. Dan panjenengan kalau bandingkan dengan negara-negara maju, itu angka literasi maupun inklusinya itu pasti di angka di atas 90%. Ya. Next, nah, makanya OJK memasukkan sasaran prioritas kami di dalamnya ada pemuda dan mahasiswa, pelajar. Sebelumnya kami memasukkan ibu-ibu, ya, karena ibu ini kan guru pertama bagi seorang, ya, ketika anak itu lahir kan guru pertamanya adalah ibu-ibu. Kami masukkan ibu-ibu dan alhamdulillahnya 2026 angka literasi ibu-ibu sudah naik di atas angka nasional. Next. Nah, ini panjenengan kalau mau belajar, nanti pengen belajar gitu ya, di lmsku.ojk.go.id ini ada materi-materi ini. Mulai dari seri literasi kami, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi kami punya buku seri literasi mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Termasuk kami juga mempunyai buku seri literasi untuk calon pengantin, ibu rumah tangga, ya, pelajar dan mahasiswa masuk di situ. Next. Nah, bahayanya lagi berdasarkan data, ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya, utama penduduk itu sekian, Gen Z itu mendominasi, dan ini tahun 2045 ini akan naik menjadi 65%. Yang itu dikatakan adalah Indonesia nanti akan menjadi Indonesia emas ketika ya salah satunya literasi keuangan ini meningkat, ya. Itu. Kemudian dan bahayanya lagi generasi muda rentan terkena risiko kejahatan digital. 54% Gen Z, ya, Gen Z itu pernah mengalami penipuan secara online. Pernah ditipu. Di sini ada yang pernah ditipu belanja online, barangnya tuh sudah dibayar, barangnya tidak dikirim. Nah, itu seperti itu sekarang lagi marak, paling marak penipuan terkait dengan itu. Kemudian 28% pemuda yang mengkonfirmasi influencer. Jadi hanya 28% pemuda yang melihat influencer kemudian dikonfirmasi. Itu hanya sekian. Jadi lebih percaya influencer daripada orang tuanya, daripada orang lain gitu. Kemudian ada sindrom yang namanya YOLO, FOMO, dan FOMO. Nomor ini, YOLO itu merasa hidupnya sekali uangnya dihabis-habiskan. FOMO itu ikut-ikutan. Kalau FOMO Bapak Ibu, FOMO itu kalau orang Jawa Timur bilangnya adalah takut omongannya tonggo, takut dianggap gak sukses oleh tetangganya. Akhirnya dia pinjol untuk beli handphone yang bagus, beli baju pakai peleter supaya kelihatan keren. Nah, seperti itu. Itu karena sindrom ini, FOMO, YOLO, dan FOMO. Data menyebutkan next. Oh belum. Ini next. Nah, ini juga ada data menyebutkan bahwa Gen Z ini lebih banyak menggunakan paylater. Tahu ya paylater Bapak Ibu?
Shopee Paylater, ya kan? Beli sekarang bayarnya nanti, ya kan? Beli sekarang bayarnya nanti alias nyicil, alias utang, sebenarnya seperti itu. Nah ini generasi muda berdasarkan data kami itu banyak menggunakan Paylater untuk keperluan gaya hidup, bahkan bertahan hidup, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian bahayanya lagi di sebelah kanan Bapak Ibu itu ada namanya doom scrolling. Doom scrolling apa kira-kira? Bapak Ibu kalau bangun tidur yang dicari bojo, mana mas? Istri saya juga yang dicari handphone, karena saya ngekos, jadi nyari handphone buat handphone saya. Doom scrolling itu bangun tidur gampangnya ini nyari handphone kemudian scroll. Nah sindrom ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Ketika nyekrol ya dilihat apa sih? Ranjang, statusnya konco, temen. Terus apa lagi? TikTok, ya kan? Drama Cina. Ya, itu yang dilihat itu yang sesuatu yang membuat kita pengen, yang membuat kita cemas, akhirnya kena tadi sindrom YOLO, FOMO dan FOMO tadi, ya kan? Nah, bahayanya lagi, Bapak Ibu, bagi generasi kita ini kalau sudah kena doom scrolling, kemudian akhirnya oversharing, dikit-dikit di status, dikit-dikit status. Baru punya KTP, KTP-nya dipoto, diambil status. Padahal KTP itu kan data pribadi semua, gitu. Baru punya ATM, difoto, dibuat status, sak passwordnya sisa. Hati-hati, ya. Putra-putrinya diingatkan supaya tidak oversharing terkait dengan data pribadi. Kemudian hal-hal yang bersifat istilahnya bisa menjadikan data pribadi tersebut itu dilihat orang lain, tersebar, akhirnya nanti rekening keuangan kita bisa kebobol. Next, nah ini data Paylater, saya bacakan. Jadi data Paylater ini banyak digunakan yang biru ini usia 18 sampai 38 tahun. Jadi banyak usia 18 sampai 38 tahun itu menggunakan Paylater. Ini data kami. Kemudian di sini adalah ini data penggunaan Paylater itu untuk gaya hidup, fashion, aksesoris, gadget, ya, pakai data dan seterusnya di sini. Ini lumayan datanya. Jadi paling besar didominasi untuk keperluan gaya hidup. Kemudian, ya, ini data ini yang warna biru, kuning dan muda ini, ya. Banyak pengguna Paylater cenderung untuk tetap menggunakan dan tenor penggunaannya semakin panjang. Jadi kalau sudah menggunakan itu akan kecanduan biasanya. Akan beli lagi, pakai lagi karena biasanya juga iming-imingnya lumayan, ya, biasanya. Akan lebih murah, dapat diskon, padahal ya sebenarnya sama-sama aja. Next. Nah ini yang tadi SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nanti soalnya sama ya, ingat-ingat ya Bapak Ibu. SLIC, Sistem Layanan Informasi Keuangan itu ini yang dulu namanya adalah BI Checking. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra putri kan kalau sekolah itu ada rapotnya. Nah sama ini kalau sertifikat sekolah juga ada rapotnya. Nah kalau bayarnya telat nyangsur, telat ini nanti juga akan dicatat oleh bank dan akan dilaporkan ke sistem kami yang namanya Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah konsekuensinya adalah seseorang yang SLIC-nya jelek itu akan kesulitan mengakses kredit dari bank maupun lembaga keuangan. Itu udah otomatis. Tapi ada kebijakan pemerintah, SLIC di bawah 1 juta itu tidak muncul. Kemarin ada kebijakan itu, ya, untuk menggerakkan UMKM ketika mau mengakses pembiayaan yang murah program pemerintah. Kemudian perusahaan yang mengerjakan orang yang riwayat SLIC-nya buruk. Ini sudah kenyataan. Di kantor kami itu banyak orang minta SLIC untuk melamar kerja. Jadi sekarang banyak perusahaan yang mensyaratkan, ya, SLIC ini seperti halnya adalah SKCK sebenarnya sekarang. Karena banyak ke kantor kami itu karyawan Indomaret atau Indomaret. Kalau mau perpanjangan kontrak itu sudah memakai SLIC. Karena
kami tanyakan ke Indomaret, orang yang slipnya buruk itu cenderung ngambil uang di kasir karena seperti itu. Oke. Kalau mau nyari mantu dicek dulu slipnya. Tapi ngeceknya itu harus ada kuasa. Jadi memang nggak bisa sembarangan orang ngecek slip. Jadi slip itu bisa ngecek diri sendiri, orang lain dengan kuasa. Terus kemudian yang ketiga adalah mohon maaf almarhum almarhumah untuk mengetahui tanggungannya, katakanlah utangnya di mana saja gitu ya. Itu bisa mau dilunasi seperti itu bisa. Next. Nah ini ngeceknya di sini ya, bahwa ibu di idenku.ojk.go.id. Kalau pengen tahu, sebenarnya tidak perlu, bahkan seseorang yang katakanlah tidak pernah mengakses lembaga jasa keuangan, kami sarankan untuk mengecek slip secara berkala. Karena apa? Karena bisa jadi ya, kadang-kadang ada penyalahgunaan identitas. Bahkan kami kemarin atas nama Satgas Pasti itu, ini bocoran aja, tapi bukan bocoran, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bahwa data kita itu banyak bocor di mana-mana, gitu ya. Jadi kami kemarin mengundang narasumber, salah satunya adalah mantan hacker, gitu ya, mantan hacker yang dunia hitam sekarang sudah yang bersangkutan itu mempelajari terkait dengan IT, gitu ya. Nah itu menunjukkan dicek, jadi dari setiap orang yang hadir dicek, si A, si B, si C, itu ternyata datanya nggak bocor. Ada yang bocor di Dukcapil, ada yang bocor di mana gitu. Nah itu jadi hati-hati ya, dan saya rasa perlu sekali ngecek slip ini ya. Ini angka-angkanya ya, kalau jadi nanti kalau ngecek calon mantunya, kalau ada di slip itu angka 1 itu berarti bayarnya tepat waktu. Kalau angka 2 itu telat 1 sampai 90 hari. Kalau angka 3 itu 91 sampai 120 hari. Kalau 4 itu 121 sampai 180 hari. Kalau sudah telat lama itu ada tulisannya 5. Nah, itu rankingnya. Next. Nah ini, literasi keuangan menjadi krusial. Ketika hidupmu banyak tekanan, kemungkinan kamu kebanyakan gaya. Ini nomor berapa? Iya nomor enggak? Nah ini ternyata kalau bagi yang di sini berprofesi sebagai guru fisika, ternyata ada ya perpindahan ya, atau perubahan, yaitu usaha berbanding dengan gaya. Jika ingin hidup Anda berubah, ya, jangan banyakkan gaya, tapi perbesarlah usaha. Next. Nah ini tadi Jalan menyampaikan perlunya pengelolaan keuangan. Kenapa? Ya, ini saya sampaikan saja materi terkait dengan pengelolaan keuangan. Karena fase kehidupan manusia, Bapak Ibu, itu ada fase dinafkahi, mandiri, menafkahi, dan ketika sudah pensiun nanti bisa jadi kita dinafkahi, mandiri, menafkahi. Itu tergantung di mana kita memanfaatkan ketika usia muda, investasi, menabung, menyiapkan dana darurat, pensiun, dan seterusnya. Nah, ini tentang usianya sekian. Next. Ini gambar apa Bapak Ibu? Roti sandwich, tapi gambarnya burger, apa? Generasi sandwich, yaitu generasi yang menghidupi anaknya yang tadi ya, menafkahi, tapi menafkahi anaknya dan menafkahi orang tuanya. Terkejar di tengah, seperti roti sandwich atau burger gitu ya. Jadi bagus apa tidak? Kalau secara agama saya memang ya bagus-bagus saja sepanjang mampu. Nah saya rasa di Ustaz juga sama, selama seorang tersebut mampu membiayai orang tua juga itu bagus, biaya anak juga itu bagus, jadi masih bagus. Tapi generasi yang bantat ini tadi, yang mengancam generasi muda kita atau anak-anak kita, ya, ketika tadi tingkat literasinya itu rendah di bawah angka nasional, Indonesia tidak akan menjadi generasi emas gitu ya, Indonesia emas, kalau anak-anak kita itu literasi keuangannya itu rendah. Makanya untuk menghindari adanya generasi bantat atau gagal berkembang. Kalau buat roti kebanyakan tepung gitu kan, biasanya bantet, gagal kembang. Next.
Nah ini ya, untuk pengelolaan keuangan biasanya kita pahami dulu kondisi keuangan, membuat daftar pemasukan, pengeluaran, gitu ya, menyiapkan dana darurat, kemudian nabung sebelum belanja. Sisihkan dulu ya, jangan sisihkan. Ya, kalau angka-angka ini macam-macam. Setiap seorang yaitu mempunyai 10 ya untuk kebaikan, 40 untuk kebutuhan. Utang itu paling banyak 30% kalau mau keuangannya sehat. Masa depan 20% harus ditabung, diinvestasikan. Siapkan dana pensiun ya. Buat tujuan keuangan, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan dan keinginan. Kalau makan di warung cukup ya, untuk makan sehari-hari, masak sendiri, nggak usah makan di restoran yang mewah. Sesekali boleh, ya, seperti itu. Bijak dalam berutang, utang baik dan utang buruk. Utang untuk keperluan untuk usaha itu utang baik. Tapi utang buruk adalah utang untuk yang sifatnya konsumtif. Beli handphone yang bagus, ya, beli mobil yang bagus. Nah itu. Tapi kalau utang itu utang yang buruk. Persiapkan dana darurat, single 3 kali pengeluaran, ya. Kalau 2 orang pasangan 6 kali pengeluaran, 3 orang pasangan 12 kali pengeluaran. Berarti kalau pasangannya 12 pengeluaran gitu. Next, ya tadi udah tambahin utang buruk. Next. Nah ini ada prinsip juga namanya delay gratification atau menunda kesenangan. Jadi ada tulisan yang menyebutkan bahwa seorang anak yang bisa menunda kesenangan itu nanti di kemudiannya akan lebih sukses. Next. Terus. Nah ini scam. Terkait dengan scam ya. Sukses instan itu adalah scam. Ya. Semua itu butuh usaha. Ya. Lanjut. Nah ini perkembangan keuangan digital, produk layanan keuangan semakin berkembang. Mobile banking, bayar sekarang pakai kris, bisa pakai sistem pembayaran OVO, GoPay, pokoknya banyak lagi PP yang lain ya. Kemudian, namun perkembangan kejahatan semakin beragam. Next. Nah ini kecanduan judi online di berita-berita yang sebelah sini nih. Ini nih pemberitaan yang saya ambil dari pemberitaan yang sifatnya memang beneran terjadi. Ya. Bahkan di Surabaya kemarin ada bongkar markas scamming jaringan internasional 44 orang diamankan ya di Surabaya. Hati-hati. Kemudian kalau terkait dengan investasi, intinya yang pertama adalah setiap investasi itu high risk high return ya, ada risikonya. Kalau hasilnya tinggi itu pasti risikonya juga tinggi. Kemudian 2L tadi, legal dan logis ya, legal dari izinnya, logis dari imbal hasilnya. Kemudian next mas. Nah ini Indonesia itu darurat penipuan. Saya nggak asal ngomong, ini ada datanya ya. Dari Global Fraud Index tahun 2025, Indonesia itu ranking berapa Bapak Ibu? 111 dari 112 negara yang disurvei. Jadi ngapunten bisa dikatakan bahwa orang Indonesia itu adalah gampang kena scam. Jadi scam itu ada di sekitar kita, makanya panjenengan harus hati-hati. Ya. Yang apalagi ngapunten. Dulu saya waktu bertugas di Malang, salah satu pengelola gereja di Malang bertanya kepada saya, Pak, ini kalau investasi di sini seperti apa? Ya saya jelaskan. Ini risikonya seperti ini. Jadi kalau semakin high risk, high return. Jadi kalau kami kan tidak boleh menyarankan investasi, tapi harus menyampaikan yang sesungguhnya bahwa setiap investasi itu ada risikonya. Dan ini uang, mohon maaf, ini uang istilahnya apa? Umat gitu ya. Kalau diinvestasikan terlalu berisiko itu kan berbahaya juga. Seperti itu. Kemudian saya juga pernah menangani yang dulu di Malang itu bersama Bapak Andreas yang berada di Komisi 11, kemudian kakaknya apa adiknya ya sudah almarhum Romo Beni itu. Jadi kami memberikan istilahnya
penerangan ya seperti ini, tapi secara online, karena pada waktu yang kumpul itu adalah pendeta-pendeta Semarang yang dijadikan korban investasi VTube waktu itu. Semoga nggak ada yang di sini. Jadi VTube itu waktu itu cuma lihat video dapat hadiah, dapat uang, dan yang diambil biasanya kalau investasi ilegal. Makanya Pak Jawaban kemarin ngajak ke kegiatan ini, saya langsung iyakan karena biasanya investasi ilegal itu memanfaatkan tokoh masyarakat. Ya, nggak peduli siapapun ya, tokoh agama, Toga dan Thomas, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Biasanya seperti itu. Karena kalau sudah tokoh agamanya ikut, pasti ikut semua. Ya, itu pasti seperti itu. Prinsip kerjanya investasi ini. Dan ini yang marah ya, terkait dengan scam, Bapak Ibu harus hati-hati. Next. Bagaimana menghindarinya ya, nanti pastikan legalitas. Kemudian terkait dengan pinjaman online. Tadi Pak Jawaban menyampaikan kalau pinjol itu adalah yang ilegal, pindari itu adalah yang legal. Memang pinjol itu ada yang legal dan ilegal. Yang legal supaya nyebutnya enak adalah pindar, supaya bisa membedakan. Kalau pinjol itu adalah ilegal. Jadi membedakannya adalah ketika Bapak Ibu mendownload aplikasi pinjaman online, itu Bapak Ibu ingat camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Kalau yang diminta akses itu lebih dari itu bisa dipastikan itu adalah pinjaman online yang ilegal. Ya, camilan. Saya pernah ngobrol dengan pelaku pinjaman online yang legal. Pak, saya boleh dong minta data orang cas handphone. Buat apa? Nah, berdasarkan analisa salah satu perusahaan pindar, dalam beliau legal, itu kalau orang cas handphone telat-telat, itu kalau dikasih utang, itu bayarnya juga telat. Katanya seperti itu. Jadi data di handphone kita ini itu semua berharga. Jadi hati-hati ya, jangan asal naruh handphone. Kalau dulu hilang dompet, itu yang hilang ya cuma yang ada di dompet. Tapi kalau sekarang hilang handphone, itu seluruh uang kita yang ada di rekening bisa hilang. Hati-hati. Ya, pinjol itu yang pertama. Nanti ngeceknya bisa WA tadi juga bisa. WA ke 081 157 nya 3 kali. 081 157 157 157 157. Selain tadi juga telepon. Telepon kode area 157. Jadi kalau Surabaya 0351 ya kalau nggak salah 157. Itu. Nah itu sekarang OJK 157 itu sudah 1 kali 24 jam. Kalau nggak percaya dengan handphone sekarang itu juga nyambung. Karena apa? Karena scam itu banyak terjadi di hari libur. Penipuan itu banyak terjadi di hari libur. Kenapa? Karena bank tutup, OJK tutup. Nah sekarang makanya kontak 157 OJK itu buka 1 kali 24 jam. Selanjutnya next. Nah ini bedanya nanti dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Intinya camilan tadi yang pertama untuk mengenali legal dan ilegal. Kemudian yang kedua adalah biasanya yang ilegal itu menawarkan melalui saluran pribadi tanpa izin. Kalau sudah WA jenengan tidak pernah download aplikasi pinjaman online, tidak pernah mengizinkan aplikasi pinjaman online untuk mengizinkan ke panjenengan, itu bisa dipastikan itu adalah pinjaman online yang ilegal. OJK melarang perusahaan lembaga jasa keuangan itu menawarkan ke saluran pribadi tanpa izin. Loh Pak, aku itu kok ditawari terus gitu. Saya kok ditawari terus dari kartu kredit sama biasanya apa? Asuransi. Begitu lah. Itu panjenengan ketika buka rekening, Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika buka rekening itu ada tulisan kecil-kecil, biasanya memang kecil ya, karena banyak gitu kan. Itu jangan baca. Itu pasti jenengan yang ditawari dari asuransi atau intinya biasanya adalah di situ ada tulisannya bersedia ditawari produk bank dan turunannya. Nah itu jangan dicetak kalau nggak mau. Ya kalau jangan dicetak itu berarti itu mengizinkan. Jangan bisa ditawari. Jadi kalau jangan ditawari berarti dulu waktu membuka rekening itu jangan mengizinkan. Nah kalau marketing telepon atau dari bank telepon biasanya kan minta izin dulu. Nah itu juga salah satu adalah
karena di ketentuan kami adalah lembaga jasa keuangan dilarang menawarkan kesaluran pribadi tanpa izin. Next. Nah, ini Satgas pasti ya. Jadi OJK karena maraknya aktivitas kejahatan keuangan yang ilegal, OJK membentuk namanya Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Dan ini landasannya jelas ada di Undang-Undang P2SK. OJK bersama kementerian lembaga yang lain itu berwenang untuk membentuk suatu satuan tugas, yaitu Satgas pasti akhirnya terbentuk. Kenapa kan bersama lembaga kementerian yang lain? Karena biasanya investasi itu tidak hanya di bidang lembaga jasa keuangan. Kalau di Kementerian Agama itu ada haji umroh ilegal, ya sudah bayar tidak berangkat haji, tidak jadi berangkat umroh. Kemudian di Kementerian Pendidikan itu banyak di media sosial menawarkan yang awalnya adalah belajar bersama, tapi ujung-ujungnya adalah top up atau menimbun dana kemudian diinvestasikan. Nah seperti itu. Jadi bersama kementerian lembaga yang lain kami bentuk ada 16 kementerian, mungkin 21 anggota Satgas pasti itu 2 otoritas, 6 lembaga dan 12 kementerian. Ya, dalamnya juga ada PPATK. Next. Nah ini data pelaporan SIP pasti menyebutkan bahwa korban entitas keuangan ilegal yang telah dihentikan sampai dengan April 2025 sampai dengan sekarang adalah 1.212 sekian. Nah ini mirisnya, ya Bapak Ibu, yang warna ungu atau pink ini adalah ibu-ibu. Jadi banyak ibu-ibu yang tertipu atau ikut terkait dengan investasi ilegal. Korban investasi ilegal itu kebanyakan ibu-ibu. Kira-kira kenapa, Pak Bu? Mata duitan? Enggak. Salah Pak. Ibu-ibu itu sering dituntut lebih, ya apa tidak? Bapak-bapak itu kalau ngasih uang ibunya itu setiap bulan setelah gajian itu, Bu, cukup nggak cukup sekian. Nah itu berarti perempuan itu dituntut lebih. Akhirnya perempuan mikir, ini supaya cukup sebulan gimana ya? Akhirnya ada yang diinvestasikan, ada yang ikut arisan, akhirnya arisannya bodong. Ada yang ikut kerja sampingan, ternyata kerja sampingannya akhirnya bodong juga, seperti itu. Nah itu yang pertama, perempuan itu suka dituntut lebih. Yang kedua, perempuan itu senang berkumpul. Kalau sudah junjungannya atau sudah influencernya itu ikut, atau ketuanya kumpulannya nanti ikut, itu pasti akan ikut juga, seperti itu. Dan sekarang yang ketiga adalah kita ini hidup di dunia digital, ibu-ibu yang bagus, yang jelek bisa kelihatan bagus, ya hati-hati, ya itu. Selain itu yang tadi mata duitan, serakah itu merupakan setiap manusia ini pasti ada rasa serakah. Nanti saya sebutkan kenapa penipuan itu memanfaatkan seluruh sisi kehidupan manusia. Next. Nah ini selain si pasti tadi disebutkan juga di soal juga ada namanya Indonesia Anti Scam Center. Karenanya marak terjadinya penipuan melalui belanja online yang lewat rekening-rekening jual beli segitiga, ya, yang iklan di kopi kemudian bayar DP-nya ke penjahat. Nah itu uangnya kemana? Nah itu kan yang dibayarkan itu kan nomor rekening juga Pak. Kok bisa nggak kelacak? Sekarang ada modus jual beli rekening. Ya hati-hati. Jadi kalau ada orang nyuruh buka rekening, dikasih uang berapapun jangan mau. Nanti rekening panjenengan akan digunakan untuk kejahatan. Yang kemarin diungkap oleh Polda Jatim ada di Kediri, kegiatan kumpulan seperti ini disuruh buka rekening dikasih minyak 2 liter, orang-orang sudah mau. Hati-hati. Adanya Indonesia Anti Scam Center. Lapornya kemana nanti terakhir. Next. Data menyebutkan korban terkait dengan penipuan itu sudah sekian miliaran Bapak. Jadi harus hati-hati. Dan di Jawa Timur ini nomor 3 se-Indonesia. Ya. Pertama Jawa Barat, kedua DKI, nomor 3 Jawa Timur. Jawa Timurnya ada di mana?
ya jelas Surabaya. Ya ini ada angkanya. Kami tidak ngarang ya. Ini angka berdasarkan ini hanya angka orang yang melapor. Kalau yang tidak lapor kami tidak tahu. Jadi korban terkait dengan penipuan, terkait dengan scam yang menggunakan rekening maupun sistem pembayaran itu ada sekian. Jumlahnya di Jawa Timur besar, lumayan. Ya, ini juga inline dengan tadi survei ya Global Fraud Index yang menyatakan bahwa Indonesia ini ranking 111 dari 112. Ya, next. Yang mendominasi adalah jual beli online, penipuan melalui jual beli online. Kemudian mengaku pihak lain, penipuan investasi, penawaran kerja. Penawaran kerja ini biasanya dimasukkan grup, kemudian disuruh top up sejumlah uang tertentu, kemudian suruh nge-like video di website perusahaan tertentu yang ternyata itu website palsu. Nah, kalau sudah mau waktunya ngambil uang, itu nanti terus dikeluarkan dari grup. Biasanya seperti itu. Nah ini marah juga biasanya ini menjelang hari raya, menjelang Natal, menjelang Idul Fitri. Itu orang-orang berlomba-lomba untuk supaya ada kebutuhan di hari raya itu cukup. Ya, tadi. Ya. Kemudian penipuan melalui media sosial ini juga marah. Jual beli online di Facebook, ya, jual durian murah, jual beras murah, ternyata setelah dibayar berasnya nggak dikirim, seperti itu. Kemudian phishing itu psikologisnya. Saya pernah ada laporan dari seorang mantan anggota dewan. Itu rekeningnya hilang uang 15 juta. Kenapa? Karena pada waktu itu yang bersangkutan itu ditawari menjadi nasabah prioritas, sementara uangnya hanya 16 juta. Yang bersangkutan mengiyakan, kemudian data pribadi diisi semua, disebutkan sak password, semua pokoknya disebutkan, kemudian uangnya hilang, digunakan untuk transaksi kris 3 kali, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Itu phishing, psikologis yang dipengaruhi. Jadi psikologisnya adalah dijadikan nasabah prioritas. Kalau di bank itu nasabah prioritas itu sudah ngantri, dikasih jajan, ya. Pokoknya enak kalau menjadi nasabah prioritas. Kemudian soceng, ya. Kemudian aplikasi Android, undangan nikah, ya hati-hati. Kemudian